wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasifa. Saya dari kelas 12-9. Di sini saya akan membawakan untuk bertemakan pentingnya niat yang ikhlas dalam beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, keluarga, serta kita selaku umatnya di akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini kita banyak melakukan berbagai bentuk ibadah, baik yang wajib seperti sholat, puasa, zakat, maupun yang sunnah seperti membaca Al-Quran, bersedekah, dan membantu sesama. Namun ada satu hal yang menjadi kunci diterimanya ibadah, yaitu niat yang ikhlas dalam melakukannya. Jika seorang beribadah tanpa niat yang benar, maka ibadahnya bisa menjadi sia-sia. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama untuk memahami pentingnya niat yang ikhlas dalam beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa wa yuqimu sholata wa yu'tu zakata wa dzalika dinul qayyimah." Yang artinya dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya dalam menjalani agama dengan lurus, dan agar mereka melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Dari ayat ini kita dapat memahami bahwa perintah utama dalam beribadah adalah niat yang baik, yang ikhlas, serta melakukannya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah bukanlah sekedar rutinitas atau kebiasaan, melainkan harus dilandasi dengan niat yang benar. Jika seorang beribadah dengan tujuan yang lain seperti ingin dipuji atau keuntungan duniawi, maka ibadahnya akan kehilangan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Allah juga berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana amalu mukhlisin." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam, tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama berserah diri kepada Allah. Quran Surat Al-An'am ayat 192 dan 163. Dari ayat ini kita diajarkan bahwa segala hal yang ada di dalam hidup kita, termasuk ibadah dan aktivitas sehari-hari, harus diniatkan dengan ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita beribadah karena dorongan selain mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sangat terkenal, yaitu hadis yang sangat terkenalnya, "Innamal a'malu binniyati wa innama likulli amri ma nawa faman ka'anat hijratuhu
illahi wa rasulihi fahijratuhu wa ilahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim roati yangki buha fahijratuhu ilama wa mangkanat hijratuhu li dunia bisu amirati yangki buha fahijratuhu ilahi jaro ilaihi. Sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung pada niat seseorang, akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan pada awal sebelum ia melakukannya. Barang siapa yang hanya karena dunia yang ingin diraihnya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa niat adalah faktor utama dalam menentukan nilai suatu amal di sisi Allah. Dua orang bisa saja melakukan ibadah yang sama, tetapi nilainya di sisi Allah bisa berbeda karena perbedaan niatnya. Jika niatnya tulus karena Allah, maka ibadahnya diterima. Namun jika niatnya bercampur dengan riya atau ingin dipuji atau tujuan duniawi lainnya, maka ibadahnya bisa menjadi sia-sia. Contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari adalah sholat. Ada dua orang yang sholat dengan niat karena Allah, sementara ada yang sholat agar dipuji orang lain. Secara lahiriah keduanya sama-sama sholat, tetapi hanya sholat yang dilakukan dengan ikhlas yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara menjaga keikhlasan dalam beribadah. Ikhlas bukanlah sesuatu yang bisa dijaga dengan mudah, karena manusia seringkali tergoda dengan pujian, penghargaan, atau keuntungan duniawi. Oleh karena itu, berikut beberapa cara agar bisa menjaga keikhlasan dalam beribadah. Yang pertama adalah memperbanyak doa agar diberikan hati yang ikhlas. Yang kedua, menghindari riya dan ujub. Riya adalah melakukan ibadah karena ingin dilihat orang lain, sedangkan ujub adalah merasa bangga dengan ibadah yang dilakukan. Keduanya bisa merusak keikhlasan. Ketiga, mengingat bahwa pahala hanya diberikan oleh Allah. Jika kita benar-benar yakin bahwa Allah adalah satu-satunya yang bisa memberikan pahala dan balasan, maka kita tidak akan mengharapkan pujian dari manusia. Yang keempat, menjaga niat sebelum, sesaat, dan setelah beribadah. Sebelum ibadah, niatkan karena Allah. Saat beribadah, tetap fokus dan jangan tergoda dengan pujian. Setelah beribadah, hindari membanggakan diri. Jadi, keikhlasan niat merupakan syarat utama agar suatu ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa keikhlasan, amal ibadah yang tampak baik sekalipun bisa menjadi sia-sia. Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW menegaskan pentingnya niat sebagai penentu nilai amal seseorang.